Mari bersama belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi. Bersatu membangun petani mandiri. Untuk negeri kita raih prestasi. Oh! Jadi yang tergabung di dalam Perpadi adalah rice mill menengah dan kecil. Ya, betul. Karena kenapa tidak dimasukkan itu yang besar di dalam Perpadi? Jadi sebenarnya Perpadi adalah apa kepanjangannya Perpadi? Persatuan Penjualan Padi Indonesia tuh. Ditambah juga. Dan Penggilingan Indonesia. Persatuan Penggilingan Padi menengah kecil. Mestinya begitu saja. Oh, kayak zaman dulu. Ternyata Oke. Baik, jadi itu harus kita sarankan ya untuk bagaimana kita bisa Perpadinya bekerja dengan lebas. Yang kedua adalah kita tadi kalau berbicara itu sungguh-sungguh penggilingan besar itu harus ya dalam pengawasan ya atau dikuasai sekaligus ya oleh pemerintah. Nah Pak, kemudian kita tutup kembali ya, kita tutup pembicaraan kita. Tapi menarik loh Pak Japan menyebut menengah kecil. Mestinya kalau disebut menengah kecil, pemerintah bisa ngambil langkah supaya mereka tetap bertahan itu ada subsidi jual kah atau subsidi beli. Kalau pemerintah memang kepingin melindungi para makanya Perpadi kita di Perpadi itu Perpadi supaya bermanfaat itu orang banyak di situ kerja betul ya. Dan Perpadi tidak usah dikasih kemarin waktu beras impor datang juga kan dia dikasih bagian Perpadi untuk distribusinya atau apa bagaimana kan ya kan itu semuanya ya kebiasaan ya seperti itu. Nah juga tentunya kita harapkan pemerintah di dalam memberikan izin ya kepada pabrik-pabrik besar itu sungguh-sungguh mempertimbangkan kaitannya dengan penggilingan menengah dengan kecil itu, termasuk misalnya berapa besar volumenya, kemudian yang kedua tempatnya ya. Kalau berada di tengah-tengah daripada penggilingan, ya sudahlah itu digilas. Malah katanya 40% sudah tutup itu penggilingan kecil menengah ya. Jadi kemudian kita ulangi lagi sebagai statement terakhir, dipastikan bahwa harga beras yang sekarang ini ya, yang disebut meningkat itu sebenarnya atau boleh kita katakan meningkatnya sampai batas-batas toleransi kan dari ekonomi ya. Jadi rata-rata berapa sekarang Pak? Beras 15 Pak, kalau medium itu ya. Mediumnya 15 toh. Ya. Jadi yang biasanya sebelum-sebelumnya? Kemarin beras medium itu masih bisa 13,5, 14. Kalau hari-hari sekarang nggak bisa lagi. Kan tadi saya sebutkan biaya produksinya saja sudah sekitar itu. Nah terus bagaimana isu kelangkaan? Ya. Langka katanya beras kok bagaimana? Produksi meningkat. Kenapa langka beras itu? Ya. Apa itu? Kalau bahasa langka saya pikir enggak. Beras itu di pasaran banyak. Banyak. Dan banyak penjual masih menahan beras itu. Makanya langkah yang paling penting saat ini kalau menurut saya Bulog sebagai stabilisator panen kita Pak, stabilisator panen harus cepat bergerak. Keluarkan itu beras di gudang, jual beras murah SPHP, itu nanti yang bisa membantu beras itu agak turun. Tapi selama itu tidak dilakukan seolah-olah beras itu langka, hukum ekonomi langka ya naik. Padahal ini barang tidak langka. Jadi beras itu ada. Itu kalau kita tadi saya sampaikan di Bulog aja kelihatan stok berasnya. Di Horeca kita juga masih ada. Kemudian di penyalur beras kita numpuk Pak. Saya melihat barang-barang itu masih ada. Tapi mereka menahan itu dengan menaikkan harga. Gitu. Ini kan ini kan sudah akan berakhir kemarau. Ya. April September toh. Nah, sekarang sudah bulan September. Berarti Oktober, November, ya. Itu kan sudah berarti bertanam lagi orang ya untuk panen Januari. Nah berarti September, Oktober, November, Desember ada panen kan masih kan? Hampir nggak ada, hati-hati di situ. 20% ada. Ya ini kan kita masuk musim gaduh Pak. Mulai Juni, Juli, Agustus sudah mulai tanam. Ya. Berarti
Berarti kita nanti mulai panen itu di November, Desember, Januari. iya. Nah, di sini ada masa kritis. Ini sekarang ini sebetulnya masa kritis, kita hati-hati. Nah, kita kan target produksi kita tahun ini atau di ramalan 2-nya itu hasil 32,4. Ya, Betul. betul. Nah, kalau sekarang ini sampai saat ini sudah ada 28,4. berarti lagi berapa nanti produksi 4 Oktober? juta aja, betulnya. Ya, sudah Dan itu- surplus iya, kita. Ya. itu ada ya? Ya. Oke, itu. Dan itu kan kuartal 4 bulan terakhir ini. Dan itu saya yakin akan kita capai. Jadi saya sangat percaya diri bahwa tahun ini kita akan surplus. Melihat kondisi musim kita, kesiapan petani kita, Oke. pupuk, alsintan juga disiapkan kalau ada apa-apa antisipasi. Kemudian kita melihat Pak, pengamat hama kita di lapangan itu selalu standby menjaga, dan saya temui beliau-beliau di lapangan itu, artinya kita melihat tahun ini ledakan hama itu hampir-hampir nggak terekspos. Iya, itu bisa terwujud karena ada biaya operasional untuk pengamatan. Ya, betul. Itu dulu kan tidak ada. Ya. Disuruh kepala pertanian kecamatan. Iya. Nah itulah yang harus kita syukuri Pak. Jadi di pemerintahan sekarang ini perhatian kepada produksi pembangunan pertanian kita itu serius. Serius. Nah, kemudian penyuluh gimana? Bekerja nggak? Penyuluh di lapangan hebat-hebat Pak. Penyuluh ini kesian loh. Saya terus terang ini di podcast ini saya sampaikan. Bebannya terlalu banyak. Sampai ikut ngurusi Kopdes segala. Ngurusi laporan. Yang merah putih ya? Maksudnya Iya, jurusan. beban penyuluh zaman sekarang ini bebannya terlalu besar juga. Kesian Tapi sebetulnya. administrasi banyak. Gajinya gimana? Gajinya Bapak paham sendiri lah urusan penyuluh. Kan penyuluh juga sekarang ditarik ke pusat. Oke, Iya. Nah ini kan juga jadi beban Kementerian Pertanian. Enggak usah beban. 33.000 penyuluh kita itu. Ini beban pemerintah. Daerah malah untung kalau ditarik ke pusat nggak ada beban. Iya. Itu. Enggak bagus Ya, lah. tapi nanti diatur, ada undang-undang yang akan kita siapkan diatur. Yang dikasih. Tugasnya pemerintah pusat apa, provinsi. Bang, gaji kemarin itu kan dari APBN juga ditransfer ke daerah untuk memberikan gaji. Yang ditarik ke pusat sama saja. Bedanya adalah karena itu memang adalah termasuk usulan. Saya kan pernah menjadi ketua penyuluh pertanian yang ditarik oleh pusat. Jangankan itu penyuluh, saya itu pernah mengusulkan bagaimana kalau Kementerian Pertanian itu adalah vertikal, ya, untuk sebenarnya memenuhi undang-undang dasar pasal 33 itu, ya. Undang-undang dalalai itu adalah dikuasai oleh pemerintah. Nah, itu pangan itu terasa bahwa masuk komoditi itu, ya, yang dia harus diusahakan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu sarannya bagaimana kalau Kementerian Pertanian itu menjadi vertikal. Jadi ke bawah itu kan WID dalalai seperti Kementerian Agama dalalai kan seperti itu. Oke. Nah, maka penyuluh seperti yang tidak jalan sebenarnya akhirnya kita harus tarik ke pusat apapun resikonya. Ya, itu dalam swasembada. Nah, juga kita mensarankan bahwa sebenarnya kan seperti dulu Bimas kan sudah bagus berjalannya kan. Nah, maka di dalam beroperasi ini ya harus melibatkan sungguh-sungguh gubernur, ya, atau wakil gubernur atau sekdanya sebagai ketua apa istilahnya gerakan. Jadi seperti dulu anunya. Jadi bukan kepala dinasnya di situ. Nah, Pak Ketum, jadi ada pesan-pesan terakhir kepada seluruh pemirsa Yampi, Bapak bisa kemukakan? Oke, baik. Ini untuk teman-teman kita, para petani yang saat ini masih tetap berjuang. Jadi saya selalu sampaikan jangan pernah patah semangat. Karena itulah kekuatan kita. Dan hari-hari sekarang ini, Pak Japar, kami sebagian besar petani itu cukup berbahagialah. Artinya apa yang dulu menjadi beban berat kami untuk memproduksi padi itu pada hari-hari sekarang ini agak ringan sedikit lah. Artinya
musim juga bagus, kemudian sarana prasarana untuk memproduksi beras kita itu tahun ini alhamdulillah sebagian besar oleh pemerintah sudah disiapkan matang. Kemudian kita bicara ekstensifikasinya juga pemerintah sangat serius. Saya lihat di Sumatera Selatan itu optimasi lahan yang 280.000 hektar dulu yang rawa-rawa tidak produktif sekarang produktif. Kemudian Jadi cetak-cetak sawah itu berjalan. berjalan. Kalau itu kan optimasi lahan memperbaiki saja. Optimasi lahan. Ya. Kemudian yang di Kalteng, di Dadahut dan sekitarnya itu juga food sekarang estate bergerak. itu? Ya. Dan itu memang harus dilakukan. Kita setahun itu kehilangan rata-rata 120.000 hektar. Sementara kemampuan pemerintah kita itu hanya sekitar 45 sampai 60.000. Artinya kita minus separuhnya, 60.000 kita setiap tahun defisit. Jadi berarti undang-undang undang-undang daripada mempertahankan lahan pertanian itu harus diterapkan. Nah, berarti kita harus zero konversi apapun yang terjadi. Jadi perluasan luas tanam area pertanian kita tuh wajib sekarang kita lakukan. Kalau nanti biayanya lebih mahal, dan itu sebetulnya bukan kita memperbesar area tapi menutupi defisit itu. Jadi kalau itu bisa kita jaga Pak Japar, saya pikir stabilitas kontinuitas panen kita bisa terjaga. Jadi nggak bisa kalau kita bicara intensifikasi itu ada batasnya, tapi kalau ekstensifikasi itu wajib. Jawa tidak akan bisa bertahan lahan-lahan sawahnya. Saya yakin ke depan itu semakin hari berkurang. Ada bangunan, ada jalan tol, ada kereta api. Nah, mumpung di daerah Kalimantan, kemudian di Sumatera, di Irian masih ada peluangnya, kenapa tidak kita lakukan? Yang penting kalau di KTNA itu ada pesan, silakan buka tapi jangan merusak hutan. Itu aja prinsip dasar. Nah, jadi kalau itu perluasan lahan dilakukan pada lahan-lahan marginal, kita sangat setuju. Ya. Nah, itu jadi saya pesan kepada teman-teman jangan pernah kehilangan semangat. Jadi kalian adalah para penyangga, para pejuang yang mempersiapkan pangan untuk bangsa ini. Pejuang yang memang nggak perlu disebut pejuang karena memang itu kehidupan kita. Saya kira itu dari Ketua Umum KTNA Nasional kita tetap berkarya untuk bangsa ini, terutama untuk pangan. Saya kira itu yang penting. Terima kasih. Baik, ya jadi Pak Sofyan ini selaku Ketua Umum KTNA adalah organisasinya petani, ya, organisasi besarnya petani. Kalau boleh saya katakan satu-satunya organisasinya petani yang mendapatkan support dukungan juga dari pemerintah, ya, berjalan dengan baik, dan hasil perjuangan KTNA itulah kita bisa para petani mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, termasuk infrastruktur, sarana produksi, dan juga permodalan yang diberikan kepada petani. Dan dengan demikian bantuan tersebut seperti tadi infrastruktur, ya, baik dengan pengairan yang ditingkatkan, waduk-waduk, kemudian juga rektor, alsintannya. Nah, itu memberikan dukungan dengan kemudian agroklimat yang mendukung, maka produksi memang bisa ditingkatkan. Dan juga rice estate, ya, kemudian food estate, ya, rice estate, food estate itu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, maka sungguh-sungguh produksi kita bisa kita pertahankan. Demikian kita saudara pendengar dari sahabat-sahabat Yampi, ya, dan seluruh, ya, pemerhati dan juga yang berkaitan stakeholders pertanian dan berbagai tingkatan, berbagai cabang, berbagai varian, itu selamat atas selamat sore atau selamat sejahtera, selamat sejahtera bagi kita semua untuk kita lebih bisa melaksanakan produksi dan juga mudah-mudahan insya Allah bisa berkorelasi dengan kesejahteraan daripada bapak-bapak petani semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Soan. Ya. Mari bersama belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi, bersatu membangun petani
mandiri